Pergi ke pasar beli terasi. Jangan lupa beli cabai merah. Selamat datang di presentasi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Misi Wulandari dengan NIM 250 1026 115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh paylater terhadap pola konsumsi digital. Nah, kita akan membahas mulai dari pengertian, faktor popularitas, dampaknya bagi masyarakat, hingga solusi yang bisa kita ambil. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian paylater, faktor popularitas paylater, dampak positif dan negatif, perubahan pola konsumsi masyarakat, pengaruh paylater, contoh fenomena atau studi kasus, solusi, dan terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit nih, kenapa topik ini penting untuk diangkat. Kita ini kan hidup di era di mana teknologi keuangan atau fintech berkembang dengan sangat pesat. Salah satu produknya adalah paylater. Berdasarkan data resmi OJK, kontrak pembiayaan paylater di Indonesia tumbuh rata-rata 144,35% per tahun dari 4,63 juta kontrak pada tahun 2019 hingga menjadi 96,80 juta kontrak pada bulan Desember tahun 2023. Nah, di satu sisi paylater memang memudahkan kita, tapi di sisi lain resiko yang datang atau bakal kita tanggung itu tidak sedikit. Nilai pembiayaan BNPL nasional mencapai 8,59 triliun pada tahun 2024. Dengan kasus gagal bayar yang terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Inilah yang mendorong saya mengangkat topik ini, agar kita sebagai generasi muda atau pengguna terbesar paylater bisa lebih paham dan lebih bijak dalam menggunakannya. Selanjutnya adalah apa sih paylater itu? Jadi paylater terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama pay yang berarti membayar dan later yang berarti nanti. Nah, jadi secara umum paylater ini metode pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu, tapi melunasinya di kemudian hari. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan maupun berdasarkan waktu tertentu. Jadi nanti kita bayarnya langsung lunas jika jatuh temponya udah ada gitu. Misalnya kita janji untuk bayar hutang di tanggal 31 Desember, maka pada tanggal 31 Desember kita harus membayarnya lunas. Nah, layanan ini dianggap praktis karena tidak memerlukan kartu kredit dan proses penggunaannya cukup mudah dan cepat. Beberapa contoh layanan paylater yang populer adalah Shopee Paylater, GoPaylater, Kredivo, dan juga Akulaku. Nah, analogi singkatnya dari paylater tuh gini teman-teman. Misalnya kita nitip belanja ke teman yang punya uang lebih. Jadi kita dapat barangnya duluan, tapi teman kita yang bayarin. Nah, nanti kalau misalnya kita udah punya uang atau kita udah megang uang, baru deh kita ganti uang teman kita tersebut. Cuman bedanya paylater kan yang menanggung duluan itu bukan teman, bukan individu, melainkan perusahaan fintech. Dan ada bunga serta denda jika kita telat membayar. Lalu kenapa sih paylater tuh bisa sepopuler ini? Jadi itu ada 5 faktor utama. Yang pertama, prosesnya mudah dan cepat. Karena kita cukup verifikasi KTP lewat aplikasi, jadi kita udah bisa langsung bertransaksi tanpa proses yang panjang dan rumit. Yang kedua, tersedia cicilan dengan pembayaran fleksibel. Pengguna bisa memilih tenor atau tenggat waktu cicilan sesuai kemampuan finansial, mulai dari 1 hingga 12 bulan sehingga terasa lebih ringan. Yang ketiga, tidak memerlukan kartu kredit.
Nah, ini solusi banget nih untuk masyarakat atau kita kaum-kaum muda ini yang selama ini nggak memiliki akses ke produk perbankan konvensional. Jadi lebih mudah karena kita bisa pakai HP dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, paylater berkembang seiring pesatnya e-commerce dan media sosial. Jadi kan fitur paylater ini terintegrasi langsung di aplikasi-aplikasi yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Serta hal ini dipromosikan secara besar-besaran di media sosial. Yang kelima, paylater menyesuaikan gaya hidup digital masyarakat. Nah, terutama untuk generasi milenial dan Gen Z yang udah terbiasa melakukan segalanya secara digital ya, termasuk bertransaksi. Karena kayak dimanapun kita tuh pasti nemuin transaksi online gitu kan, misalnya kayak kris, transfer, dan lain sebagainya. Lalu perubahan pola konsumsi masyarakat. Jadi paylater ini nggak cuma mengubah cara kita membayar, tapi juga cara kita berpikir tentang belanja. Dulu orang berpikir ada uang, ada barang, atau ada uang baru kita beli. Sekarang dengan adanya paylater ini, pola pikir bergeser menjadi beli dulu, bayar belakangan, atau bayar nanti gitu kan. Nah, belanja pun bergeser. Dulu orang pasti mengutamakan kebutuhan baru keinginan, sedangkan sekarang itu keinginan lebih diutamakan daripada kebutuhan. Terutama pada produk-produk seperti fashion, gadget, aksesoris itu mendominasi banget, terutama di kalangan kita anak muda ini atau Gen Z. Nah, ini tuh biasanya sering kita sebut dengan FOMO atau fear of missing out. Dia tuh nggak mau ketinggalan tren, maunya update terus. Mulai dari hal sederhana dengan gaya hidupnya, konsumsinya tuh makin meningkat. Nah, ini tuh seperti fenomena piring kosong di prasmanan gratis, teman-teman. Karena ngerasa nggak langsung bayar, orang cenderung mengambil lebih banyak dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Padahal ya sebenarnya itu tuh buang-buang buang-buang uang juga kan, teman-teman. Dan kita yang awalnya tidak punya hutang menjadi punya hutang gitu. Nah, ini dampak positifnya itu ada memudahkan masyarakat membeli kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu uang terkumpul. Nah, terutama untuk anak-anak kos ya. Pasti kalau misalnya uang bulanan habis terus ada uang mendesak dengan paylater nih kita lebih mudah sih, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu ada uang dulu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, memberikan fleksibilitas pembayaran. Nah, ini pengguna bisa mengatur arus kas bulanannya gitu. Terus yang ketiga, membuat proses belanja lebih praktis dan cepat. Jadi kayak kita cukup klik aja di handphone kita, transaksi selesai, udah gitu aja, gampang banget. Lalu yang keempat, membantu masyarakat tanpa kartu kredit. Jadi tanpa kartu kredit kita tetap bisa akses layanan kredit digital sekaligus mempermudah transaksi online atau dampak yang kelima. Nah, tapi selain dampak positif, dia juga punya dampak negatif. Yang pertama, meningkatkan perilaku konsumtif. Itu kita harus waspada banget ya, teman-teman, karena pembelian impulsif dan perilaku konsumtif ini nggak bagus ya. Itu merupakan orang yang boros gitu. Yang ketiga, risiko penumpukan utang. Yang keempat, risiko keterlambatan pembayaran dan denda. Yang kelima, menyebabkan masalah pengelolaan keuangan. Jadi kan kayak utang kita numpuk nih, terus uang kita tuh jadi tidak teratur karena kita harus memikirkan lagi untuk bayar utang itu, untuk kebutuhan lain-lain, dan untuk keinginannya gitu. Terus ini ada pengaruh pay later. Nah,
pay later ini dampaknya udah kerasa di skala yang lebih besar. Pay later paling banyak digunakan oleh generasi milenial sebesar 43,9% dan Gen Z, dengan total uang pay later nasional yang telah mencapai 30,36 triliun pada 2024. Kemudahan akses ini mendorong orang itu menormalisasikan utang digital di kalangan anak muda. Sementara kasus gagal bayar memberikan dampak jangka panjang berupa blacklist dari SLIK OJK yang mempersulit pengajuan KPR, kredit kendaraan, lamaran kerja, serta adanya tekanan psikologis sosial akibat tumpukan utang yang tidak terkendali. Jadi apa yang terasa ringan hari ini bisa menjadi beban yang sangat berat bertahun-tahun ke depan. Ini ada contoh kasus yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada kontak BNPL tumbuh dari 4,63 juta pada tahun 2019 menjadi 96,80 juta kontrak pada tahun 2023. Nah, yang kedua ada lonjakan gagal bayar melonjak di tahun 2025, didominasi dengan pengguna lama yang kewalahan mengelola utang di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang ketiga ada komunitas Galbay di media sosial yang muncul pada komunitas gagal bayar. Jadi mereka tuh saling berbagi cara menghindari tagihan, menandakan masalah pay later telah menjadi fenomena sosial bukan sekedar masalah pribadi. Nah, apa sih solusinya gitu atau apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tingkatkan literasi keuangan, apalagi kita sebagai mahasiswi ya, ekonomi itu benar-benar kita harus memahami mekanisme atau literasi keuangan yang simple aja, yang sederhana. Terus kita harus memahami mekanisme bunga, denda, resiko gagal bayar sebelum kita gunakan pay later. Yang kedua, gunakan pay later secara bijak. Jadi kalau kita menggunakan pay later ini, jika kita berada di keperluan yang benar-benar mendesak dan produktif, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat. Yang ketiga, membuat skala prioritas kebutuhan. Jadi kita harus bedakan nih, mana sih kebutuhan, mana keinginan sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Yang keempat, ubah gaya hidup konsumtif. Jadi pola pikir yang beli dulu bayar nanti itu diubah menjadi rencanakan dulu baru beli, atau kayak tabung dulu baru beli. Yang kelima, batasi penggunaan cicilan dan utang digital. Usahakan total cicilan pay later tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Dan hindari menggunakan banyak platform sekaligus. Dari sisi regulasi, OJK itu udah menerbitkan POJK nomor 32 tahun 2025 yang mewajibkan pengguna pay later berusia minimal 18 tahun dan berpenghasilan minimal 3 juta per bulan sebagai langkah perlindungan konsumen. Ini ada kesimpulan, pay later merupakan inovasi keuangan digital yang hadir untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas pembayaran tanpa memerlukan kartu kredit. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko nyata yang tidak boleh diabaikan, mulai dari perilaku konsumtif, penumpukan hutang, hingga dampak jangka panjang pada riwayat kredit penggunanya. Oleh karena itu, kunci utama dalam menggunakan pay later adalah literasi keuangan. Dengan memahami mekanisme bunga, denda, dan risikonya, masyarakat dapat memanfaatkan pay later secara bijak dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pay later hanya sebuah alat. Baik atau buruknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Gunakan pay later untuk memenuhi kebutuhan, bukan memperturutkan keinginan. Itu saja presentasi dari saya.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, kalimat, ataupun dari PPT saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Buah manggis di dalam peti, di bawah pedegi ke kota Demak. Gunakan pay letter dengan hati-hati agar hidupmu tidak makin sesak. Demikian presentasi dari saya, Meksi Wulandari dengan NIM 25010261115. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.